Kena mental teman-teman. Yakin kena mental. Orang-orang yang selama ini nyebar isu kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kemudian juga bagi orang-orang yang percaya kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu, diyakini bakal kena mental juga. Ini dia dah, mari kita tonton ya. Isu ijazah palsu itu dikeluarkan oleh orang bodoh, diramaikan oleh orang bodoh, dan dipercaya oleh orang-orang bodoh. Oke, cukup keras ya, yang terus yang disampaikan. kedua, ya kan, ini Pak Jimli Asadiki, mantan Ketua MK mengatakan, upaya mempersoalkan ijazah Jokowi adalah tindakan tidak etis dan merupakan strategi licik yang kerap digunakan untuk menjatuhkan lawan politik secara tidak sehat. Nah, itu dari mereka, dari saya. Ada gimana? Kalian yang nyebarin berita, isu, kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu, gimana mental kalian? Masih aman? Kemudian juga, bagi orang-orang yang percaya, kalau ijazah Pak Jokowi itu palsu, masih amankah mental kalian? Disebut orang bodoh. Ada, gimana nasib-nasib mereka, orang-orang ini yang nyebarin, yang percaya juga dengan narasi sesat, dengan kabar-kabar yang tidak benar, kabar miring yang beredar saat ini mengenai ijazah Pak Jokowi. Kok bisa-bisanya kalian bisa mempercayai seorang Bitor? Pak, Bitor ini saya tahun 2015 saya pernah ngasih dia duit. Nah, ini saya ngomong fair aja. Bitor, kau jangan nyangkal ya. Ini Sylvester Matutina yang bicara ini. Mungkin karena Bitor Suryadi adalah bagian dari PDIP dan pernah menjadi tim sukses dari Pak Jokowi. Gimana dong Sylvester menjelaskan kalau kemarin saya lihat Bitor bukan dari timnya PDIP ya. Makanya kemarin Mas Pras juga sudah membantah, Andi Wijayanto sudah. Kalau menurut saya, PDIP dalam hal ini tidak perlu disangkut pautkan. Dan saya meyakini PDIP tidak ikut-ikutan sebenarnya. Hanya ada yang dibawa-bawa yang nama-nama bubu. Tapi kalau otaknya menurut saya bukan teman-teman PDIP. Saya harus fair katakan itu. Bukan di teman-teman PDIP, tapi atribusi PDIP tentunya melekat di nama Bitor, di nama Prasetyo Edy, di nama Andi Wijayanto. Bitor ini mantan PDIP. Kalau sekarang sih saya yakin sih enggak. Atau mungkin dia masih punya KTA, saya juga nggak tahu. Tapi kalau Mas Pras sama Adi Wijayanto memang orang PDIP. Baik. Ini teman-teman dibongkar sama Sylvester Matutina. Jadi yang percaya soal isu yang disebarkan oleh Bitor Suryadi mengenai ijazah Pak Jokowi, mengatakan kalau ijazah Pak Jokowi kemudian data-data Pak Jokowi itu dicetak di pasar pramuka. Kebangetan sih kalau kalian percaya dengan sosok yang bernama Bitor Suryadi ini. Bobroknya teman-teman dibongkar habis. Dibongkar habis sama Sylvester Matutina. Bahkan kabarnya dia pernah melakukan kasus pemalsuan. Orang yang ketahuan melakukan pemalsuan, kemudian ucapannya, kalimatnya, kita harus percaya gitu? Aduh. Coba dah pikir ulang bagi kalian-kalian yang percaya mengenai isu ini. Ya kami juga belum sampai saat ini belum pernah melihat kasus ijazah itu. Seperti itu. Momen kuasa hukum Roy Suryo terdiam. Nggak bisa jawab. Ketahuan isu ijazah Jokowi hanya penggiringan opini orang-orang ini. Kemudian lagi teman-teman, kalau kita perhatikan kuasa hukum Roy Suryo dalam kesempatan ini terbata-bata. Ngomong saja terbata-bata teman-teman. Apa artinya? Apa artinya teman-teman? Kalau orang itu berbicara terbata-bata? Itu Mbak. Kalau hanya diundang, melihat langsung, tanpa dipublikasikan ke publik, cukup. Itu tentu tidak cukup. Nanti akan dikatakan, ya tentu dari pihak kami atau tim ahli kita akan memeriksa keaslian itu. Akan diperiksa, oke. Tapi kan tidak perlu dipublikasikan ke publik. Kalau hanya diundang melihat langsung, mungkin menyentuh langsung begitu ya. Iya. Apakah itu sudah cukup untuk membuktikan? Maksud Kapolri Listio Sigit itu. Bapak ini kasihan sekali kena mental.
Sampai ngomong saja terbata-bata, mikir dulu mau bilang apa nih. Makanya Pak, nggak usah berada di pihak Roy Suryo, Rismo, Dr. Tifa, dan gerombolan orang-orang ini. Kasihan. Masa nuding ijazah orang itu palsu. Lihat saja nggak pernah, pegang fisiknya nggak pernah, tapi koar-koar. Palsu, palsu, palsu. Ya, gelar perkara terbuka itu juga agar diketahui oleh publik. Tidak bisa sembunyi-sembunyi seperti itu. Oke. Begitu loh. Bahwa nanti secara teknis akan ada pemeriksaan lebih lanjut pihak Rosyul dan kawan-kawan itu. Oke-oke saja, memang biar masing-masing puas lah. Gitu. Pokoknya di sini kuasa hukum Roy Suryo sangat gugup sekali teman-teman. Sampai terbata-bata, sampai mikir dulu mau ngomong apa. Ngomong pun harus mikir. Ada. Terus kalian harus percaya dengan narasi-narasi mereka ini, dengan orang-orang ini. Aduh. Janganlah, mari kita berpikir. Berpikir secara sehat, teman-teman. Daripada mempercayai orang-orang ini yang bikin gaduh. Bikin gaduh mereka-mereka ini, teman-teman. Yang seperti Rismon, ya, seperti Mas Suryo, ada Bu Tifa dan lain sebagainya. Insya Allah, Allah akan melindungi, rakyat akan melindungi. Saya kira ini yang kita harapkan. Apa tadi? Rakyat akan melindungi. Aduh. Yang ada rakyat mayoritas enek melihat orang-orang ini terus muncul di televisi, terus muncul di berbagai media. Boro-boro mau pasang badan untuk mereka, orang-orang ini yang jelas-jelas fitnahan demi fitnahan mereka alamatkan ke Pak Jokowi. Ke depan. Tapi sebelumnya Pak Marwan kami minta mengelaborasi juga dengan bagaimana keadaannya. Ada Pak Narko di sini tentang ada forum purnawirawan TNI yang ujuk-ujuk kita sekarang memperhatikan ada 8 poin yang menjadi ngetop, yaitu poin 8 itu ya, dan berkaitan dengan apa yang tentu akan menjadi objek penelitian oleh para tokoh-tokoh kita, pejuang-pejuang. Ada gimana nih teman-teman? Gimana? Selalu saja ya mereka ini narasinya seolah-olah mewakili rakyat atas nama rakyat. Tapi yang mereka lakukan jelas-jelas bukan atas nama rakyat, bukan atas kehendak rakyat. Tapi pintarnya mereka, liciknya mereka mencoba berlindung atas nama rakyat yang mencari keadilan dan kejujuran. Gimana menurut kalian teman-teman? Kemarin dengan bangganya membuka kaos. Kalau membuka begini Superman, banyak masyarakat ditolong. Kalau ngebuka kaos begini, dibilang dinasti, itu ketahuan. Semuanya nanti ada masalah. Panci di rumah tolong ditutup lagi. Roy Suryo kena mental. So-soan buka baju kemudian nampakin ada gambar, ternyata di sablon ada gambar Pak Jokowi, Gibran, siapa lagi tuh, kemudian mengatakan ini dinasti. Kirain buka baju kemudian Superman nolong rakyat, ternyata enggak. Kemudian disuruh nih sama bapak ini selamatin dulu panci-panci di rumah. Kena mental nggak tuh? Dengan melihat Indonesia yang selama 10 tahun terakhir dirusak Jokowi, bisa-bisa tahun 2045 nanti Indonesia jadi Indonesia yang ampas. Bukan Ada Mbah Amin Rais lagi. Ada Mbah Amin Rais lagi, teman-teman. Seperti biasa kalau Mbah Amin Rais ini ngomong, pastinya untuk nyinyir ke Pak Jokowi, nyinyir juga ke Mas Gibran. Kemudian lagi nyinyir ke Presiden Prabowo. Seolah-olah di mata Mbah Amin Rais ini ya, apa yang dilakukan pemerintah itu
apa yang dilakukan Pak Jokowi itu semuanya tidak benar. Ya, Mas. Salah satu refleksi kita adalah kita tinggalkan cara Jokowi mengelola rezim bobroknya selama 10 tahun. Jokowi yang sesungguhnya pekok dan ijazahnya sekian miliar persen palsu menurut Desmond Hasiholan dianggap oleh Ternak Mulyono sebagai pencemaran nama baik Jokowi yang sebujur tubuhnya. Dan 100% moralnya sudah tercemar, tidak mungkin bisa dicemarkan lagi. Aduh, Mbah Amin Rais. Mbah Amin Rais. Kenapa ini Mbah Amin Rais? Kok rasa-rasanya hidupnya itu tak tenang? Kalau sehari tak nyentil, tak nyinyir keluarga Pak Jokowi. Terus kalau kita lihat sekarang teman-teman, gimana keadaan, gimana karir politiknya, sehebat apa ini Amin Rais sekarang, sampai bisa-bisanya ngomong panjang lebar seperti ini. Toh yang kemarin ya teman-teman, sekedar mengingatkan, Mbah Amin Rais ini digugat sama temannya sendiri di Partai Umat. Dan diduga juga di sana dia keliru. Di sana dia keliru. Diduga menyalahgunaan wewenangnya sebagai ketua majelis syuro. Sama Pak Jokowi sok keras banget, sok benar banget. Ada gimana teman-teman? Gimana menurut kalian atas apa yang barusan saja kita bahas ini? Ayo, jangan lupa berikan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.